Strategi ini 95% terbukti bikin suami melepaskan selingkuhannya dan kembali kepada istri sah. Bunda, kalau hari ini Bunda nonton video ini ya, mungkin Bunda sedang mengalami hal yang sangat menyakitkan, yaitu suami yang Bunda cintai, yang sudah Bunda dampingi bertahun-tahun, tiba-tiba ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan yang paling menyakitkan lagi, dia malah membela selingkuhannya dibanding Bunda, istri sahnya. Bunda mungkin sudah lelah dan bingung harus bagaimana mengatasi suami dengan selingkuhannya ini. Tapi sebelum Bunda menyerah, dengarkan dulu baik-baik ya. Ada strategi loh yang bisa Bunda lakukan. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan tangisan. Tapi dengan cara yang membuat suami sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada Bunda. Dan strategi ini sudah dipakai oleh ribuan klien saya sebagai istri sah. Dan 95% dari mereka suaminya akhirnya pulang. Nah, sebelum saya lanjutkan strategi apa yang dilakukan klien agar suaminya pisah dari pelakor, segera save nomor konsultasi saya ini terlebih dahulu, agar ketika Bunda memiliki masalah rumah tangga yang sudah mentok, tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, maka Bunda bisa hubungi saya di nomor ini, agar saya bisa berikan solusi terbaik dari masalah yang Bunda alami nantinya. Solusi yang saya berikan nantinya tidak hanya dari cerita Bunda saja, melainkan dari energi aura suami dan Bunda. Apakah ada masalah dari sisi energi auranya atau memang kesalahan dari pribadi Bunda atau suami. Sehingga solusi yang saya berikan nantinya akan tepat sasaran dan dapat membantu membuat rumah tangga Bunda kembali harmonis dan bahagia. Lanjut, kita bahas ke tema kita ya Bunda. Pertama-tama, Bunda harus pahami terlebih dahulu. Suami itu bukan robot. Dia punya sisi emosi, nafsu, dan juga ego. Dan si pelakor itu tahu cara main di ketiga sisi ini. Pelakor memberikan kenyamanan tanpa beban. Tidak ada tagihan listrik, tidak ada tanggung jawab anak, dan tidak ada konflik. Semuanya manis di awal. Saat suami menjalin hubungan sama si pelakor, dia seperti anak ABG yang lagi kasmaran. Gak ada beban. Yang mereka rasakan adalah happy. Selain itu, pelakor memanipulasi emosi suami. Dia membuat suami itu merasa spesial, didewakan, dianggap pahlawan. Sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dia rasakan di rumah karena kesibukan dan tekanan hidup. Dan parahnya, pelakor bisa jadi pakai pengaruh spiritual atau ilmu hitam seperti susuk pemikat, pelet pengikat batin, bahkan energi manipulatif yang mempengaruhi batin suami. Makanya suami seperti terhipnotis dan tidak bisa lepas meskipun sudah ketahuan. Nah, itulah 3 hal dasar yang perlu istri pahami, bahwa pelakor bakal mati-matian untuk mengunci hati dan batin suami agar tetap bersama dia. Karena pelakor sudah pakai cara lahir dan spiritual, maka istri tidak boleh kalah. Istri butuh melakukan hal lebih atau minimal melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah pelakor lakukan. Oleh karena itu, strategi ini menjadi penting sekali untuk para istri. Karena bukan hanya strategi lahir saja, tapi ada strategi batin yang bisa istri lakukan untuk membuat suami lepas dari selingkuhannya. Strategi pertama, jangan mengejar, tapi ciptakan ruang rindu dalam hubungan kalian. Jangan kejar suami, jangan paksa dia untuk memilih. Jangan menangis berlebihan di depannya, tapi sebaliknya. Buat suasana rumah tenang, bersih, dan tetap nyaman. Kurangi intensitas perhatian tapi jangan menjauh total. Misal, suami pulang, tetap layani dia. Tanyakan apa yang dia inginkan. Tetap penuhi tugas dan tanggung jawabmu sebagai istri. Tapi yang jelas, jangan pernah merengek untuk meminta suami tetap tinggal dengan Bunda. Daripada Bunda menangis dan merengek, lebih baik fokus dengan kebahagiaan, pekerjaan, dan hobi Bunda. Tampilkan bahwa Bunda bisa tetap hidup tanpa suami. Ini akan membuat suami kaget. Biasanya istri marah, kok ini justru makin tenang ya. Di sanalah dia mulai merasa kehilangan. Strategi yang kedua, ubah bahasa bicara Bunda. Daripada Bunda bilang, kamu kok tega banget sih ninggalin aku demi wanita itu? Coba ganti. Aku tahu, kamu sedang bingung. Tapi aku percaya, suamiku yang dulu pasti lebih kuat dari ini. Daripada Bunda bilang, kamu hancurin rumah tangga kita. Coba ganti. Aku masih berdiri di sini, karena aku tahu keluarga ini layak untuk diperjuangkan. Bunda itu sedang bicara dengan sisi terbaik dari diri suami ya, bukan sisi buruknya loh. Kalau Bunda bisa sentuh sisi itu, maka dia akan berbalik. Strategi yang ketiga, bangkitkan daya tarik Bunda, inner dan outer. Bunda tidak perlu menjadi lebih muda dari pelakor, tapi Bunda bisa menjadi lebih anggun, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bersinar. Cara praktisnya di sini, upgrade cara berpakaian Bunda di rumah. Percantik penampilan, pakai parfum dengan wangi yang feminim, lakukan aktivitas sosial, komunitas, bisnis, atau belajar lagi. Posting hal-hal positif tentang self-love.
tanpa sindir-menyindir siapapun. Jika Bunda ingin lebih maksimal agar aura cinta dan daya tarik Bunda itu terpancar dengan kuat, maka Bunda butuh buka aura untuk membersihkan energi negatif, luka batin, dan pengaruh ilmu hitam dari tubuh Bunda. Atas kuasa Tuhan, melalui ikhtiar buka aura nantinya, energi aura Bunda menjadi terbuka, memancar, dan memikat kembali suami. Saat suami melihat Bunda berubah dan makin bersinar, pelakor tidak lagi terasa spesial baginya. Yang keempat, strategi spiritual. Putuskan energi suami dan pelakor. Bunda, kalau Bunda sudah mencoba semuanya, tapi suami tetap balik lagi ke pelakor, itu artinya ada keterikatan batin yang tidak bisa diputus dengan logika. Bisa jadi ya, karena pelakor itu pakai susuk, pelet, atau energi pengikat sehingga membuat suami seperti tertutup pikirannya. Sudah tahu salah, tapi tetap kembali. Disinilah pentingnya ikhtiar spiritual. Gunakan saran cincin antara aura untuk memutuskan energi negatif antara suami dan pelakor. Cincin ini bukan seperti sihir, tapi media energi untuk memutuskan ikatan batin gelap dan membuka kembali pancaran aura cinta istri. Banyak istri yang akhirnya suaminya itu menangis sendiri, minta maaf dan meninggalkan pelakornya setelah ikatan itu berhasil diputus. Lantas, setelah suami kembali, apa yang harus dilakukan? Bunda, kalau suami sudah kembali ya, bukan berarti perjuangan selesai. Justru disinilah cinta yang sebenarnya harus dibangun ulang. Tetapkan ulang komitmen. Ajak suami ngobrol tentang nilai kesetiaan. Buat perjanjian baru secara spiritual ataupun emosional. Bunda bisa menulis nih terkait komitmen dan konsekuensi yang akan suami dapatkan saat dia selingkuh kembali. Misalnya, saat suami selingkuh, maka seluruh harta akan diserahkan kepada istri, anak-anak akan ikut sama Bunda, dan atau seperti apapun itu. Buatlah komitmen yang mengikat, yang membuat suami merasa dirugikan saat dia selingkuh lagi. Selanjutnya, jaga kehangatan dan kedekatan fisik. Bunda bisa jadi sumber kenyamanan terbaik untuk suami nantinya. Beri ruang bagi suami untuk merasa aman dan diterima tanpa kehilangan harga diri Bunda. Kemudian, lanjutkan ikhtiar spiritual. Silahkan gunakan cincin pengunci batin suami sebagai pelindung aura rumah tangga. Bukan hanya untuk menenangkan hati suami, tapi juga untuk menjaga agar pelakor tidak bisa kembali masuk dalam rumah tangga Bunda. Ingat ya Bunda, pelakor hanya bisa masuk ke rumah tangga yang pintunya terbuka. Dan Bunda sekarang sudah memiliki kunci batin suami. Suami yang pernah masuk ke jurang yang salah bukan berarti dia tidak bisa berubah. Tapi perubahan itu tidak akan terjadi kalau Bunda tidak ambil kendali. 95% istri yang menjalankan strategi ini berhasil membuat suami memutuskan selingkuhannya. Dan Bunda bisa jadi salah satunya. Jika Bunda merasa strategi ini terlalu memberatkan atau Bunda merasa butuh bimbingan untuk memutuskan hubungan suami dengan selingkuhannya, segera hubungi saya di nomor ini untuk bisa konsultasi secara privat dengan saya. Ambil kembali hati suami. Lindungi rumah tangga Bunda. Tapi yang paling penting, kuatkan diri Bunda. Karena wanita yang paling kuat bukan yang tidak pernah dilukai, tapi yang tahu caranya sembuh dan menang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.